Raspi. Dua tiga lima Saudara Fauzan Ahmad Sapri. Gimana? Mau difokusin aja? Udah mau dipakai mas? Oke. Mau dipakai. Ini ada iklan. Terima kasih Korlit Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. 230 Ibu Anissa Larasati. Daerah mana ini? Bayoran Baru. Bayoran Baru, Rawa Barat. Bagus. Bisa. Ya. Mas Agus kesini mas, izin. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih mas. Dikejar. Cukup. Boleh kasih lihat ini. Nggak akan beli 2 kali juga mas saya mah. Yuk, kelingking. Terima kata. Ya. Mantap. Mas Agus. Oke. Makasih ya. Lu. Iya enggak? Iya. Masih banyak tuh. Mundur dikit, sedikit. Nah, mundur dikit lagi. Sedikit lagi biar bisa. Wow. Oke. Kita juga belum foto nih. Itu nggak ada yang jagain tuh situ. Oh, hilang. Pak, lihatin. Masa ada yang ngambil? Nggak ada yang ngeliatin Pak. Kasus. Ini Pak. Parah ini. Laporan Pak. Fotonya lihat ke sini dong Pak.
Bapak Agus, foto sama teman-teman sini Pak. Mas Agus, fotonya di kesini Mas Mas Agus, Agus. Mas Agus, foto lagi dong sama warga Mas. Oh iya. Apa kabar semuanya teman-teman? Siang Mas Agus. Sehat ya. Tanggapan putaran kedua nih Mas Agus gimana? Ya, saya hari ini alhamdulillah telah menggunakan hak politik saya sebagai warga DKI Jakarta. Dan tentunya saya berharap bahwa apapun hasil di putaran kedua ini, ya kita semua dapat menerimanya dengan baik. Ya, tentunya kita semua berharap gubernur terpilih menjadi gubernur rakyat yang benar-benar bisa membawa kemajuan dan sejahtera untuk seluruh warga Jakarta. Sesuai dengan yang apa saya cita-citakan terdahulu juga, tentunya kita semua berharap bahwa Jakarta bisa semakin maju ekonominya, semakin sejahtera rakyatnya, semakin aman, berkeadilan pembangunannya, dan sekali lagi semua itu yang terbaik untuk warga Jakarta. Jadi tentunya saya menitipkan pesan kepada siapapun yang terpilih menjadi gubernur Jakarta, menjadi pemimpin kita semuanya di Jakarta ini, dan setelah itu marilah kita sama-sama terus berbuat yang terbaik pula sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Dan saya tentunya akan terus juga memberikan kontribusi berupa pemikiran-pemikiran yang terbaik untuk kemajuan kita semuanya. Ada pesan untuk pendukung Mas Agus? Kenapa? Ada pesan untuk mendukung Mas Agus nih, pesan-pesan. Pendukung yang mana lagi nih? Ya tentunya waktu itu sudah saya sampaikan ya, 15 Maret, 1 bulan persis setelah pencoblosan di putaran pertama, ya, saya sampaikan kepada para relawan, pendukung setia AHY dan Silvi juga, saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada semua, apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala perjuangan, doa, dan juga kebersamaan selama perjuangan dalam putaran pertama Pilgub DKI Jakarta. Dan kepada mereka semua saya juga berpesan bahwa perjalanan kita masih panjang ke depan. Kita semua memiliki cita-cita yang baik untuk diri masing-masing, keluarga, dan masyarakat, tentu untuk negara ini juga. Dan saya tentunya mengajak semuanya untuk tidak pernah berhenti dalam perjuangan, selalu bekerja sama dengan baik dalam sebuah semangat yang positif, dalam sebuah semangat kekeluargaan, karena banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk kemajuan negeri kita dan masyarakat kita. Menurut Mas Agus siapa yang layak? Kenapa? Antara dua calon ini. Pilih siapa nih? Pilih siapa? Loh ya, yang jelas yang sudah menentukan pilihan dalam arti saya sudah menggunakan hak politik saya, ya hanya saya dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dan saya. Tapi ngikutin isu-isu pilkada nggak nih di putaran kedua ini? Ya saya juga tentunya mengikuti, walaupun tidak penuh ya, karena saya juga sudah melakukan berbagai kegiatan lainnya, dan sekali lagi saya amati bahwa ini adalah sebuah proses demokrasi, dan kita semua sebagai bukan hanya pengamat tetapi juga sebagai peserta dalam proses panjang demokrasi di Indonesia. Tentunya Pilkada DKI Jakarta menjadi barometer, menjadi referensi bagi daerah-daerah atau provinsi-provinsi lainnya. Dan tentunya kita berharap sekali lagi kemelut ataupun situasi yang kita ikuti bersama selama pilkada sejak hari pertama, sejak saya ikut juga di putaran pertama sampai dengan hari ini terakhir, puncaknya, tentunya segala dinamika yang terjadi itu semuanya merupakan pelajaran untuk kita semuanya. Artinya sebagai bangsa marilah kita jangan mengedepankan perselisihan yang berkepanjangan, apalagi semua itu didasari oleh alasan-alasan politik jangka pendek. Ingat jangka panjang kita, bahwa persatuan kita sebagai bangsa Indonesia ini, kota Jakarta yang kita cintai sebagai ibu kota yang sangat kita banggakan tentunya ada di tangan kita semuanya. Oleh karena itu kita bertanggung jawab secara moral, dan marilah kita berikan panggung atau peluang kepada siapapun yang memimpin kita nantinya agar mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka bisa bekerja dengan baik, tentunya kesejahteraan juga akan dirasakan oleh seluruh warga Jakarta. Kesibukannya apa aja nih Mas Agus? Kenapa? Kesibukannya apa nih Mas sekarang? Kesibukan saya? Ya.
Nanti mungkin ada sesi lain ya, bisa cerita lebih panjang, tetapi secara singkat saya bisa jelaskan. Tentunya saya kemarin menggunakan waktu untuk konsolidasi ya, diri dengan keluarga sudah sangat terabaikan lah selama pilkada kemarin karena kesibukan, tetapi kemarin saya mengkonsolidasikan keluarga kecil saya, tentunya sambil juga sudah mulai melakukan berbagai aktivitas, ya normal aktivitas saya sehari-hari, tentunya hobi, termasuk juga sudah juga diundang di berbagai komunitas, ya lembaga, termasuk juga kampus-kampus untuk sharing, berbicara tentang pengalaman, tidak hanya pengalaman pilkada tentunya, tapi pengalaman tentang berbagai hal, tentang kepemimpinan, tentang generasi muda, dan tentang bagaimana bisa bersama-sama bergandengan tangan dengan yang lainnya, menjadi jembatan untuk masa depan Indonesia yang insya Allah menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Tadi pagi bis dari mana Mas Agus? Kenapa? Tadi pagi bis jogging Mas. Ya, saya olahraga sebentar di dalam rumah aja, kemudian ngobrol-ngobrol. Maksudnya di rumah orang tua ya, kemudian baru datang siang ini. Tadi ada meeting dulu lah dengan beberapa orang. Mas Agus, kabarnya akan safari ke daerah-daerah gitu. Ke Pulau Riau. Kenapa? Kabarnya akan safari ke daerah-daerah. Ya, saya insya Allah jika waktunya pas ya, saya bisa memenuhi undangan-undangan karena juga cukup banyak yang ingin saya juga hadir di berbagai daerah. Sekali lagi untuk berbagi cerita, pengalaman, pengetahuan, ya tentu apa yang saya miliki, pengalaman saya sebagai perwira TNI selama 16 tahun juga banyak hal positif yang bisa saya share, saya bagi kepada generasi muda di berbagai profesi termasuk kampus-kampus, dan tentunya itu adalah semangat yang positif karena pada akhirnya kita ingin sama-sama memajukan bangsa ini, memajukan daerah masing-masing. Mas Agus sudah terpikirkah untuk bergabung ke Partai Demokrat atau apa? Partai politik mana? Partai saya sementara akan belum membicarakan sampai ke arah sana ya. Saya ingin terus yang jelas saya ingin terus berkontribusi, tidak selalu kontribusi itu melalui jalur struktur partai tertentu ya. Saya juga memiliki background akademis, saya juga bisa berkontribusi secara akademis, membuat tulisan-tulisan, produk-produk yang mudah-mudahan juga punya value untuk siapapun yang membacanya, termasuk menyelenggarakan hal-hal lain, ya kegiatan-kegiatan kepemudaan, kemasyarakatan, intinya semuanya insya Allah serba positif dan serba membangun. Kedepannya kontribusi untuk Jakarta mau kayak gimana kira-kira? Ya tentunya saya punya pemikiran-pemikiran, punya cita-cita yang belum bisa terrealisasi karena saya tidak terpilih, tetapi mudah-mudahan mimpi itu, cita-cita itu tidak mati, terkubur. Tetapi saya bisa sampaikan juga kepada gubernur terpilih siapapun, tentunya kalau diterima dengan baik, atau melalui komunitas-komunitas lainnya. Kita tahu dalam mengelola Jakarta ini tidak cukup pemerintah daerah saja, tetapi juga membutuhkan kontribusi yang real dari berbagai elemen civil society, dan saya yakin kontribusi itu tidak kalah pentingnya, bahkan seringkali menjadi penggagas hal-hal yang belum terpikirkan oleh pemerintah sebelumnya. Artinya Mas Agus siap untuk bekerja sama dengan gubernur terpilih nanti? Ya, saya akan memberikan masukan-masukan jika dibutuhkan, tentunya saya akan senang hati begitu ya. Tentunya sekali lagi sesuatu yang baik itu tidak harus terhenti karena belum berhasil dalam pilkada. Saya sudah menyontohkan itu. Ketika saya tidak berhasil, saya memberikan selamat kepada dua paslon yang lain. Kemudian saya juga tetap membangun semangat untuk terus berkontribusi dan berjuang. Tidak pernah putus ya. Apapun bentuknya itu hanya sekedar format, tetapi semangatnya, itikatnya tidak akan pernah terhenti walaupun tidak berhasil. Mbak Enisa mau nambahin sesuatu nggak Mbak? Dari yang disampaikan sama suami. Apa ya, udah cukup mewakili lah suami saya. Siap, makasih banyak Mas. Terima kasih ya. Semangat terus Mas Agus. Mas Agus semangat terus, makasih ya Mbak. Ya, semuanya tetap semangat ya. Amin. Makasih ya Mas. Semoga sukses semuanya. Amin. Amin. Ada gue pegang. Salah. Gue pegangin aja orang. Gue pengen bawa lah.